Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Eh, Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang korespondensi, yaitu fokusnya itu pada komunikasi kantor. Nah, ini di sini bagaimana agar kita mahir dalam berbicara. Karena dalam berbicara itu sangat penting. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ada beberapa hal teknis ataupun prinsip yang perlu kita pahami, sehingga dari prinsip-prinsip tersebut kita aplikasikan, ya. Ketika kita sudah mengaplikasikan, maka insya Allah kita akan bisa berbicara dengan baik dan benar, ya. Di sini dalam komunikasi kantor, ya, kita akan pertama mempelajari tentang konsep komunikasi kantor. Oke. Nah, dalam komunikasi kantor, apa itu komunikasi kantor? Nah, dalam mempelajari ilmu komunikasi kantor, Anda akan diperkenalkan dengan konsep komunikasi kantor. Konsep komunikasi kantor diperlukan karena setiap aktivitas dalam kantor harus menyadari bahwa salah satu kunci penting untuk tercapainya tujuan tergantung pada kemampuan pegawai dan pimpinan atau manajer untuk berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder yang lain. Nah, komunikasi yang berlangsung di kantor termasuk dalam komunikasi organisasi. Komunikasi ini disebut dengan istilah tata hubungan atau office communication. Artinya hubungan atau pegawai dan pegawai yang lain, ya. Hubungan antara pegawai dan pegawai yang lain. Nah, apa itu komunikasi kantor? Komunikasi kantor adalah suatu rangkaian proses penyampaian warta atau keterangan yang mengandung arti dari seseorang kepada orang lain dalam bidang kegiatan kantor atau dalam bidang ketatausahaan. Nah, kemudian bentuk komunikasi kantor. Nah, bentuk komunikasi kantor ada dua. Yang pertama adalah komunikasi formal, kemudian yang kedua adalah komunikasi informal. Nah, di sini terdapat ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi kantor. Yang pertama adalah keterampilan dalam berbicara, yang kedua adalah keterampilan dalam mendengarkan. Nah, kedua keterampilan ini adalah sangat penting bagi kita, ya, baik itu berbicara atau mendengarkan. Karena dalam berkomunikasi pun tidak hanya kita pandai berbicara saja, kita juga harus pandai dalam mendengarkan. Nah, seperti apa itu? Baik, kita bahas bersama-sama. Dalam keterampilan berbicara, ya, kenapa sih keterampilan berbicara itu penting? Ya. Nah, yang pertama yaitu adalah karena keterampilan berbicara itu dapat menghasilkan sebuah pikiran yang positif untuk memecahkan masalah. Yang kedua, keterampilan berbicara itu mampu mengeluarkan pendapat, ide, isi hati, dan buah pikiran yang tergantung dalam pikirannya. Yang ketiga, keterampilan berbicara itu dapat melahirkan gagasan di bidang ilmu pengetahuan, teknik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, untuk meningkatkan keterampilan berbicara ini kita harus memahami beberapa prinsip, ya. Jadi di sini ada 6 prinsip agar kita pandai dalam berbicara. Yang pertama adalah prinsip motivasi. Yang kedua adalah prinsip perhatian. Yang ketiga adalah prinsip keinderaan. Yang keempat adalah prinsip kegunaan. Yang kelima adalah prinsip ulangan. Yang keenam adalah prinsip pengertian. Nah, kita bahas satu-satu, ya. Prinsip motivasi. Nah,
Prinsip motivasi adalah prinsip yang memfokuskan pada pemberian dorongan atau rangsangan untuk membangkitkan minat bicara terhadap seseorang, kelompok, atau umum. Nah, menurut prinsip motivasi, apabila seorang pembicara ingin materi yang ia sampaikan efektif, ia harus memberikan dorongan atau rangsangan kepada pendengarnya agar mempunyai minat untuk mendengarkan materi yang disampaikan. Cara-cara memberikan motivasi kepada pendengar itu ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah memberikan dorongan, yaitu menyampaikan kebutuhan pendengar atau tentang pentingnya materi yang dibicarakan. Yang kedua yaitu adalah menghargai pendengar atau komunikan. Pembicara yang baik itu hendaknya mau menghargai pendengar atau komunikan. Misalnya dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran pendengar dan mau menerima usul, kritik, serta saran-saran yang disampaikan pendengar atau komunikan. Yang ketiga adalah manfaat dorongan ingin tahu. Manfaat dorongan ingin tahu itu yaitu dengan memanfaatkan sifat manusia yang selalu mempunyai rasa ingin tahu untuk memperhatikan pembicaraan seseorang. Biarkan pendengar atau komunikan menerka apa yang akan disampaikan oleh pembicara, baru setelah itu pembicara mulai menjelaskan tentang materi pembicaraannya. Selanjutnya adalah prinsip perhatian. Prinsip perhatian adalah prinsip yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan bicaranya. Nah, maksudnya adalah seorang komunikator atau pembicara itu harus berusaha agar pesan yang ia sampaikan dapat menarik perhatian pendengar atau komunikator. Dengan menarik perhatian, para pendengar atau komunikator itu akan semakin penasaran dengan kelanjutan materi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Ada banyak hal yang dapat disampaikan oleh pembicara untuk menarik perhatian pendengar atau komunikan. Hal-hal yang dapat menarik perhatian pendengar atau komunikan itu yaitu adalah yang pertama, hal-hal yang tidak umum. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak umum. Kemudian yang kedua adalah humor. Yang ketiga adalah hal yang penting atau sesuai kebutuhan. Yang keempat itu adalah spontanitas. Kemudian selanjutnya adalah memberikan penekanan. Nah, hal-hal yang tidak umum, ya, kita bahas satu-satu ya. Hal-hal yang tidak umum itu besar sifat dan rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia, membuat manusia itu mudah tertarik pada hal-hal yang bersifat tidak umum, aneh, dan tidak lazim. Hal-hal tidak umum yang termuat di media cetak atau ditayangkan di media elektronik tentu akan menjadi hal yang sulit dilupakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pembicara dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menarik perhatian pendengar atau komunikan. Saat menyampaikan materi pembicaraan, pembicara dapat menyelipkan cerita terkait hal-hal tidak umum yang dimuat di media massa dan media elektronik. Dengan demikian, pendengar atau komunikan akan merasa tertarik untuk mendengar kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh pembicara. Kemudian selanjutnya adalah humor. Selain menyampaikan cerita yang tidak umum, pembicara juga dapat menyampaikan hal-hal atau cerita yang sifatnya jenaka. Untuk menarik perhatian pengunjung, sisipan humor di tengah penyampaian materi pembicaraan juga menjadi ice breaking yang memecahkan kekakuan antara pembicara dan pendengar atau komunikan. Selain itu, sisipan humor juga dapat menghalau rasa jenuh atau kantuk yang mungkin dialami selama sesi pembicaraan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah hal-hal yang penting atau sesuai kebutuhan. Nah, dalam komunikasi itu ada dua arah. Salah satu pihak tentu akan merasa bosan apabila yang lainnya terus-menerus berbicara terkait kepentingan dirinya sendiri. Oleh sebab itu sangat penting bagi pembicara untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pendengar atau komunikan. Dengan membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan pendengar atau komunikan, pendengar akan merasa kehadirannya dihargai dan diperhatikan oleh pembicara. Selanjutnya adalah spontanitas. Spontanitas pembicara ketika menyampaikan materi pembicaraannya merupakan salah satu hal yang dapat menarik perhatian dan pendengar. Spontanitas ini sangat berguna ketika pendengar itu mulai merasa bosan dengan materi pembicaraan yang disampaikan. Spontanitas pembicaraan dapat diwujudkan melalui beberapa tindakan, misalnya dengan bersenandung atau menunjuk salah satu pendengar ketika berbicara di forum. Nah, itu akan menarik perhatian sehingga mereka akan ikut entah itu berdiri ya kan, entah itu ikut untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ya. Sehingga pendengar atau komunikan merasa ikut terlibat di dalamnya. Selanjutnya adalah memberikan penekanan. Memberikan penekanan saat menyebutkan hal-hal penting dalam materi pembicaraan menjadi cara lain yang dapat dilakukan pembicara untuk menarik perhatian pendengar atau komunikan. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan melambatkan atau mengeraskan pengucapannya. Penekanan itu juga akan membuat pendengar atau komunikan mudah mengingat hal penting tersebut. Nah, itu tadi beberapa bagian ya cara menarik perhatian dari prinsip perhatian. Nah, kemudian selanjutnya dari prinsip keinderaan. Nah, ini prinsip keinderaan ini merupakan prinsip yang menekankan pada pemanfaatan panca indera manusia. Ini prinsip keinderaan. Ya, di sini prinsip keinderaan dapat diartikan sebagai pembicara memanfaatkan alat-alat yang merangsang panca indera pendengar atau komunikan ketika menyampaikan materinya. Nah, alat-alat tersebut itu biasanya seperti alat-alat peraga ya. Tujuan menggunakan alat peraga yaitu adalah untuk mempermudah pendengar atau komunikan dalam memahami materi yang disampaikan pembicara. Terlebih manusia itu umumnya lebih mudah menangkap suatu pengetahuan baru yang diperlihatkan atau diperdengarkan kepadanya. Penggunaan alat peraga juga sangat membantu ketika pembicara menghadapi pendengar atau komunikan yang jumlahnya banyak. Nah, di sini ada beberapa jenis alat peraga yang dapat digunakan ya. Yaitu yang pertama bisa berupa LCD, kemudian OHP ya. Kemudian film, selanjutnya bisa juga berupa bagan dan juga gambar ya, atau lain-lainnya ya, disesuaikan. Kemudian selanjutnya tentang prinsip kegunaan. Nah, prinsip kegunaan ini menyampaikan hal-hal yang menarik ya, menyampaikan hal yang menarik perhatian pendengar komunikan memang itu sangat penting ya. Namun juga jangan sampai pembicara lupa untuk berfokus pada hal penting yang seharusnya ia sampaikan dalam materi pembicaraan ya. Nah, materi pembicaraan yang dianggap ada gunanya untuk pendengar atau komunikan itu akan mudah diingat karena hal-hal yang berguna atau bermanfaat akan teringat lebih lama dalam ingatan komunikan. Selanjutnya adalah prinsip ulangan. Prinsip ulangan itu menekankan pada penyebutan hal-hal yang dianggap penting dari materi pembicaraan secara berulang-ulang. Nah, itu menyebutkan bagian materi secara berulang-ulang itu
akan membuat pendengar atau komunikan menjadi terbiasa dan tanpa sadar menghafalkan materi tersebut. Nah, alasan lainnya adalah hal-hal yang diucapkan berulang kali itu akan lebih mudah diingat dalam pikiran pendengar atau komunikan. Yang terakhir itu adalah prinsip pengertian. Prinsip pengertian menghendaki hal-hal yang mudah dimengerti, mudah dihafal, dan mudah diingat dalam pikiran pendengar atau komunikan, agar materi pembicara itu mudah dimengerti dan mudah diingat, ya kan. Maka seorang pembicara itu harus bisa menjelaskan materi pembicaraan, kemudian menjelaskan uraian pembicaraan yang sistematis dengan logis, kemudian juga dapat membuat ungkapan-ungkapan yang konkret, ya. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan mendengarkan. Tadi kita sudah membahas tentang keterampilan berbicara. Sekarang kita akan membahas tentang keterampilan mendengarkan. Dalam sistem komunikasi, proses mendengarkan merupakan aspek yang sangat penting. Mendengarkan secara efektif merupakan kegiatan aktif dari pikiran kita, bukan kegiatan pasif. Mendengarkan secara efektif membutuhkan konsentrasi penuh dari pikiran kita untuk mengadakan interpretasi terhadap suatu berita atau pesan. Jadi, mendengarkan itu adalah kegiatan fisik ketika seorang penerima suara melalui indera pendengar sehingga dapat menganalisis, dapat menghargai, memberikan pendapat terhadap si pembicara. Kemudian selanjutnya adalah manfaat mendengarkan secara efektif. Nah, mendengarkan secara efektif memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah memudahkan rekan kerja dalam memahami pertukaran informasi. Kemudian membuat lawan berbicara merasa dihormati, dihargai, dan mendapatkan dukungan yang diperlukannya. Kemudian menghindari terjadinya risiko kesalahpahaman. Selanjutnya melatih kecermatan. Melatih kecermatan, kemampuan menyerap, dan nalar berpikir untuk memberikan tanggapan pada materi yang disampaikan pembicara. Yang terakhir yaitu adalah melancarkan komunikasi antar sesama. Nah, itu tadi materi tentang komunikasi kantor, ya. Jadi semoga saja materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kalian, agar nanti materi ini setelah Anda mendengarkan atau melihat video ini bisa menjadi pengalaman baru, ya, bisa membuat kita tahu, oh ternyata harus seperti ini, ya, sehingga kita dapat terbiasa dengan prinsip-prinsip komunikasi, sehingga itu akan melahirkan diri kita, jiwa kita menjadi pandai dan cakap dalam berbicara. Karena berbicara itu perlu latihan, ya, perlu latihan. Tidak mungkin sekarang mendengar, sekarang langsung bisa, itu tidak mungkin. Jadi setelah kita mendengar, kita coba aplikasikan dalam keseharian kita, maka nanti lama-kelamaan kita pun akan terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa dengan prinsip-prinsip tadi, maka lama-kelamaan kita pun akan menjalankan semua prinsip yang ada. Sehingga ketika kita sudah menjalankan semua prinsip yang ada, maka akhirnya kita akan bisa berbicara dengan baik. Oke, terima kasih, semua bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar ilmu kalian yang kalian dapat bisa lebih bermanfaat dan barokah lagi. Terima kasih.